Jumpa lagi dalam materi yang baru. Sebagai bahan pelengkap materi kemarin sudah saya sampaikan. Sekarang adalah materi hak rahasia dagang yang merupakan bagian dari lingkupnya hak kekayaan intelektual. Dan yang istimewa adalah bahwa pada hak rahasia dagang ini sama sekali perlindungan hukumnya ada, tetapi sama sekali tidak ada pendaftaran. Artinya apa? Suatu hak rahasia dagang itu muncul seketika jika mempunyai rahasia dagang dan tidak ada pendaftaran sama sekali. Nah sekarang yang dimaksud dengan hak rahasia dagang itu apa? Ada 4 unsur. Yang pertama adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum. Jadi rahasia dagang ini berkaitan dengan informasi yang tidak diketahui oleh umum. Informasi dalam bidang teknologi dan atau bisnis. Jadi jika Anda punya teknologi yang tidak ingin mendaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka teknologi Anda tadi itu dapat dilindungi dengan cara hak rahasia dagang. Termasuk apa? Informasi dalam bidang bisnis. Misalnya apa? Daftar pelanggan, misalnya daftar semacam suppliernya, informasi-informasi yang bersifat atau bernilai dengan uang. Termasuk apa? Komposisi obat-obatan. Obat-obatan kadang-kadang tidak semuanya dimunculkan terbuka seluruhnya, tetapi ada sebagian yang disembunyikan dengan kata-kata dan bahan-bahan lainnya sebagai pelengkap menjadi sekian. Ini juga dapat dikatakan sebagai hak rahasia dagang. Yang ketiga, bahwa informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Jadi informasi itu dapat bermanfaat, dapat bernilai dalam bidang bisnis. Termasuk apa misalnya? Rahasia berupa bumbu-bumbu atau komposisi sebuah bumbu makanan, restoran, warung, pabrik makanan. Itu juga berkaitan dengan namanya adalah rahasia dagang. Dan yang keempat unsurnya adalah bahwa rahasia dagang ini memang ada kemauan, ada niat yang sungguh-sungguh untuk menjaga, untuk melindungi kerahasiaan jangan sampai terbuka. Jadi ada upaya sungguh-sungguh menjaga informasi tadi itu jangan sampai terbuka, jangan sampai diketahui orang lain ataupun pihak lain. Inilah yang namanya 4 unsur adanya hak rahasia dagang. Meliputi apa itu? Meliputi metode produksinya, metode pengolahannya, metode penjualannya, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis. Ya. Kemudian dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Rahasia Dagang dikatakan, diatur bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan
apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya sebagaimana mestinya. Artinya apa? Ada upaya sungguh-sungguh menjaga rahasia, jangan sampai terbuka, jangan sampai bocor. Nah sekarang, misalnya saya punya rumah makan atau punya warung soto misalnya, soto atau sauto. Enak sekali, laris sekali. Saya punya rahasia di situ, ada rahasia dagang di dalamnya. Tidak saya daftarkan, karena memang ada pendaftaran. Tidak ada pendaftaran atas hak rahasia dagang. Tetapi jika ada orang lain menginginkan kerjasama dengan saya, minta izin untuk turut serta buka warung soto, restoran, dengan menggunakan rahasia saya, bagaimana? Maka dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi. Nah inilah yang berbeda. Perjanjian lisensi harus didaftarkan. Artinya apa? Untuk memperoleh perlindungan hukum, maka pihak ketiga tadi itu, atau pihak yang minta kerjasama dengan saya, minta lisensi, agar memulai keyakinan mendapat perlindungan hukum, maka perjanjian kerjasama tadi itu, penggunaan rahasia dagang tadi itu, harus didaftarkan perjanjian lisensinya. Tetapi dalam pendaftaran perjanjian lisensi sama sekali tidak mengungkap, sama sekali tidak membuka rahasia dagang tersebut. Dalam perjanjian lisensi tadi itu disebutkan bahwa didaftarkan perjanjiannya berupa apa? Ada namanya, diberi nama rahasia dagang saya apa? Mungkin saya beri nama sotonya rahasia dagang soto Maknyus misalnya. Yang kedua, dalam perjanjian lisensi tadi itu, saya sebagai pemilik rahasia dagang sama sekali tidak membuka sedikit pun rahasia dagangnya. Tetapi dengan cara saya, pihak yang minta lisensi tadi itu akan saya beri konsentrat, semacam bahan bumbu jadi yang saya berikan, misalnya standarnya 1 liter bumbu jadi dari saya dapat dipakai untuk kuah sebuah soto dengan air yang bagus sebanyak 30 liter air direbus selama sekian menit misalnya. Kemudian dalam perjanjian lisensi juga mengatur tentang jangka waktunya berapa lama. Jadi diberi nama, kemudian ada perjanjian bahwa saya memberikan semacam bumbunya, semacam konsentrat, dan cara penggunaannya. Ketiga, jangka waktunya berapa lama lisensi tersebut. Yang keempat, ada klausula-klausula, isi yang diperjanjikan apa, hak dan kewajibannya apa, termasuk biaya lisensinya berapa, pembagian keuntungan bagaimana, dan seterusnya. Inilah yang namanya pendaftaran lisensi atas hak rahasia dagang. Kemudian, jika timbul sengketa bagaimana?
Jika timbul sengketa, ada dua cara paling mudah. Yang pertama adalah dilakukan secara kekeluargaan atau di luar pengadilan, negosiasi, duduk bersama, negosiasi. Tapi cara kedua dengan cara gugatan ke pengadilan niaga. Gugatan apa? Gugatan terhadap penggunaan hak rasa dagang. Atau mungkin juga penerima lisensi menggugat saya sebagai pemilik hak rasa dagang. Mungkin saya cedera janji, mungkin saya bukan prestasi. Dalam pelanggaran hak rasa dagang, dianggap terjadi pelanggaran jika ada seseorang luas sekali artinya ya, ada seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang. Kedua, jika penerima lisensi dari saya mengingkari kesepakatan, mengingkari isi perjanjian lisensi, atau mengingkari kewajiban untuk menjaga rahasia dagang tertentu. Karena apa? Tadi saya katakan, dengan bumbu 1 liter, sebuah konsentrat bumbu soto harus dicampur dengan air 30 liter. Airnya air apa? Itu rahasia yang saya beritahukan kepada penerima lisensi. Tapi ternyata apa? Penerima lisensi membuka rahasia, memberitahukan pada pihak lain bahwa ternyata pakai air tertentu, termasuk itu membuka rahasia, maka dapat digugat ke pengadilan niaga. Seseorang dianggap melanggar hak rahasia dagang jika memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya apa? Menyisipkan orang, menyelundupkan orang ke perusahaan saya, ke warung saya, mengamati bagaimana prosesnya, bagaimana cara mengolahnya, terus kemudian orang tersebut keluar, bikin usaha sendiri atau digaji orang lain untuk menggunakan rahasia dagang saya. Jadi inilah sebenarnya hak rahasia dagang itu, adanya upaya menjaga agar tidak ada sedikitpun pun untuk membuka rahasia. Saya akan sungguh-sungguh menjaga, akan saya batasi. Hanya saya dan orang tertentu, 1 atau 2 orang, itu pun tidak tahu utuh, akan saya potong informasi itu. Jangan sampai tahu dengan utuh. Inilah yang namanya hak rahasia dagang, yang mana perlindungan hukumnya sama sekali tanpa pendaftaran. Saya kira cukup sebagai bahan tambahan pelengkap. Terima kasih, sampai jumpa.